Aku mulai ngerasa capek dengan dunia online, apalagi setelah beberapa bulan kemarin tuh maraton ikut event-event, dan bahkan sempat dapet kayak badge di Instagram setelah 8 minggu atau berapa gitu posting konten secara berturut-turut. Dan pas di momen lebaran tuh kayak aduh capek banget gitu ya, ternyata ada perasaan terkuras energinya. Jadi ketika ngecek Ipusnas dan ternyata dia sehat, ya udah aku memutuskan untuk baca bukunya Desi Anwar, judulnya Going Offline. Jadi Desi Anwar tuh share pengalaman dia dalam menikmati offline, waktu-waktu offline-nya gitu. Ada dengan, aku sebenarnya belum habis sih bacanya, baru sampai 100 halaman. Itu ada dengan membaca, mendengarkan, terus ngobrol, terus berkreasi seni, terus jalan kaki. Tapi daripada melis tentang kegiatannya, aku lebih tertarik dengan konsep kesadarannya. Ketika kita offline, itu tuh kita akan menyadari bahwa waktu tuh berjalan lambat. Aku ngerasain ini karena habis lebaran kan lumayan capek ya dengan dunia online, dan kebetulan challenge-challenge yang aku ikuti juga lagi pada libur. Sempet uninstall Instagram aku tuh untuk beberapa hari, dan itu memang ngerasain loh kayak habis-habis kumpul-kumpul keluarga kan. Kalau kumpul keluarga otomatis aku jarang buka HP biasanya karena main sama ponakan, dan itu otomatis waktu bergerak lambat sampai ke sore biasanya bubaran tuh. Nah itu tuh karena Instagramnya nggak ada kan, nggak di download, terus kayak ngapain ya, akhirnya tuh kayak baca bentar terus tiduran. Tapi itu tuh rasanya tuh untuk sampai ke jam 9 itu lama banget, kayak ini ngapain lagi ya gitu. Nah terus memang awalnya tuh fase-fase kayak gitu tuh bikin aneh ya, tapi ketika diresapi ternyata waktu lama tuh asik juga gitu, maksudnya ke badan gitu, kayak dengan tidur cepat bangunnya jadi lebih seger, terus juga otak jadi lebih fresh. Terus pas siang juga hal-hal kayak kerjaan atau baca yang berat tuh ternyata di siang jadi bisa gitu kan, karena malamnya memang energinya ada gitu. Nah itu di buku ini juga dibahas gitu tentang melambatnya tuh, malah dikaitkan dengan konsep menunggu. Kayak kan segala hal tuh sifatnya instan ya tuh, kayak Desi Anwar juga ceritain pengalamannya tuh yang kayak kalau nonton kadang kan pengen cepet-cepet selesai dipercepat gitu. Kalau misalnya pesen makanannya belum datang tuh kayak gak sabar, kenapa sih belum datang-datang, atau chat sama temen kalau sampai 1 jam gak dibalas tuh kayak aduh kenapa sih. Nah jadi kita tuh jadi gak sabaran, jadi gak menikmati menunggu gitu kan, kayak padahal sebenarnya kita mau ngapain gitu. Memang ya kalau berkaitan dengan orang yang mungkin punya produktivitas tinggi, ya waktu menunggu itu sebenarnya dia bisa melakukan hal lain. Tapi kan gak semua waktu yang awalnya dipakai menunggu tapi gak jadi menunggu itu jadi produktif. Ada yang malah kayak scrolling media sosial, terus tenggelam dengan informasi yang bejibun banget tapi sebenarnya tuh gak kita butuhin. Kayak aku deh sering gitu kayak scrolling banyak gitu kan, apalagi kalau udah buka reels Instagram itu kan terus ya dapat informasi. Memang ada sebagian yang relate dan untuk kayak oke, aku kayaknya mau coba itu deh sesekali, tapi itu cuma sampai kayak di tahap save aja, nggak sampai kemudian aku kerjain kemudian jadi sesuatu. Enggak, itu malah kayak ya udah jadi tumpukan informasi di galeri, jadi tumpukan informasi di saving Instagram, juga jadi tumpukan di pikiran. Pas baca itu tuh kayak aku kayak ya juga sih, kenapa ngapain sih sebenarnya kita capek-capek online gitu. Padahal ya menunggu tuh seni menikmati hidup, seni apa ya, menyadari bahwa kita tuh masih hidup, bukti hidup gitu. Menunggu tuh kayak bukti hidup. Jadi kayak daripada waktunya habis buat scrolling, ya udah nggak apa-apa gitu menunggu, nggak apa-apa gitu. Kayak misal di
kamar mandi menunggu gitu nggak buka ponsel nggak apa-apa, di jalan nunggu angkutan umum nggak buka ponsel nggak apa-apa, bahwa kita bisa menikmati alam. Karena kadang tuh kita kayak nggak tahu nih sebenarnya yang kita pijak itu apa, masih beneran lantai, masih beneran tanah, atau yang kita lihat di langit awalnya lagi gimana, suara yang kita dengar hari ini kayak gimana. Dan itu tuh yang aku dapatkan dari buku itu kayak, aduh bener sih, hidup kayaknya lebih kalem deh kalau misalnya going offline gitu.